Di tengah serangan Rusia yang terus meningkat sejak tahun 2022, hingga kini perang antara kedua negara tidak memperlihatkan tanda-tanda adanya perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Hal itu ditandai pada rencana perundingan atau gencatan senjata permanen antara kedua negara yang terus mengalami kegagalan. Dan bahkan sejak awal Juni 2025, Rusia dan Ukraina semakin meningkatkan tensi serangan mereka. Saling balas serangan rudal dan drone tempur tersebut ditandai pada awal bulan Juni, di mana perlawanan Ukraina yang berhasil menghancurkan 41 pesawat jet tempur dan pesawat bomber strategis Rusia, yang kemudian dibalas Rusia dengan melancarkan serangan rudal dan drone ke ibu kota Kiev, Ukraina. Namun yang kini menjadi sorotan di tengah saling balas serangan tersebut, yaitu perang yang awalnya menggunakan artileri dan rudal, kini berubah menjadi perang jarak jauh dengan menggunakan drone yang dinilai lebih murah dan efektif di medan pertempuran. Bahkan kedua negara ini tengah mengubah drone menjadi salah satu senjata paling strategis di abad ke-21 ini. Hal itu terlihat dalam kampanye pengurangan dan posisi yang telah terjadi dalam perang Ukraina. Drone FPV dengan cepat menjadi hal yang umum dan sangat penting dalam menjalankan berbagai misi. Tidak hanya itu, Rusia yang awalnya mengandalkan serangan presisi mereka dengan menggunakan rudal balistik jarak jauh, kini mulai memproduksi drone tempur sendiri setelah sebelumnya militer Rusia mengandalkan drone Shahed buatan Iran. Namun di tengah serangan Rusia yang terus meningkat dan tengah menguasai beberapa wilayah Ukraina, negara aliansi NATO sebagai pendukung Ukraina kini dikabarkan akan memberikan dukungan utama dalam perang dari jarak jauh, di mana perusahaan otomotif dan pertahanan Prancis akan memproduksi drone kombatan untuk Ukraina. Informasi tersebut sebagaimana dalam laporan radio publik Prancis pada sore hari, jika raksasa otomotif Renault Group yang akan memproduksi drone akan memulai kemitraan yang sama sekali belum pernah terjadi sebelumnya dengan Ukraina. Sementara di sisi lain, selain Prancis yang bakal memberikan dukungan produksi drone dalam jumlah besar untuk militer Ukraina, di tengah perang Rusia-Ukraina yang terus meningkat, Inggris sebagai negara aliansi militer NATO dan sekaligus salah satu negara penyuplai utama sistem persenjataan Ukraina dikabarkan akan kembali mengirim drone tempur untuk memperkuat militer Ukraina. Berdasarkan kutipan sumber media informasi terkait yang kami kutip pada 10 Juni 2025, Inggris telah berjanji untuk memasok sebanyak 100.000 pesawat nirawak baru ke Ukraina pada bulan April 2026 sebagai tambahan dari 10.000 UAV yang dikirim tahun lalu. Pengumuman ini bertepatan dengan tinjauan pertahanan strategis Inggris yang baru saja diluncurkan, yang mengusulkan langkah-langkah untuk mempersenjatai kembali militernya mengingat apa yang digambarkan sebagai ancaman yang ditimbulkan oleh Rusia. Sementara Rusia yang mengetahui campur tangan negara aliansi NATO tersebut, ia mengklaim bahwa para pendukung Kiev dari Barat, khususnya Inggris, Prancis, dan Jerman, mendorong perang pesawat nirawak untuk menggagalkan perundingan dan untuk melayani agenda politik mereka sendiri. Selain itu, Moskow juga telah memperingatkan bahwa keterlibatan asing, termasuk pengiriman senjata, akan menghalangi upaya perdamaian dan pada akhirnya gagal menghentikan Rusia dari mencapai tujuan militer mereka di wilayah Ukraina.